Mati-matian bela musuh Cina, Amerika Serikat umumkan kembalinya kapal perusak peluru kendali ke LCS. Washington, Penasehat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump Robert O'Brien telah menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk mendukung Filipina dan Vietnam dalam sengketa teritorial melawan Cina di Laut Cina Selatan. Pembelaan Washington terhadap musuh-musuh Beijing dalam sengketa teritorial itu diumumkan meski pemerintah Trump sebentar lagi lengser. Bahkan dukungan yang dijanjikan Washington tersebut berupa kekuatan militer. Amerika Serikat tidak memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan, namun menentang klaim Beijing atas 90% kawasan tersebut. O'Brien mengatakan cara untuk menghalangi Cina adalah pesan perdamaian melalui kekuatan dan memperkuat komitmen militer Washington di wilayah tersebut. Pesan kami adalah kami akan berada di sini, kami mendukung Anda dan kami tidak akan pergi, kata O'Brien seperti dikutip dari Russia Today Selasa 24 November 2020. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih itu menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat berdiri teguh di belakang Filipina dalam membangun pencegahan terhadap ekspansionisme Cina. Dia menambahkan bahwa sumber daya bawah laut yang diklaim oleh Filipina adalah milik rakyatnya dan generasi mendatang. Mereka bukan milik negara lain hanya karena mereka mungkin lebih besar dari Filipina. Itu salah, katanya. Pada 2016, sengketa atas wilayah dan hak eksplorasi kawasan Laut Cina Selatan masuk ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, di mana pengadilan memenangkan Filipina atas Cina. Namun Beijing menolak putusan itu, di mana Presiden Xi Jinping mengatakan putusan itu tidak akan berdampak pada kedaulatan wilayah dan hak laut negaranya. Pada bulan Oktober tahun ini, Filipina mencabut moratorium eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan yang memungkinkan Filipina dan Cina untuk melakukan operasi bersama di wilayah tersebut. Laut Cina Selatan sebagian besar masih belum dieksplorasi sehubungan dengan hidrokarbon, tetapi perkiraan menunjukkan ada 150 triliun kaki kubik gas alam dan 11 miliar barel minyak cadangan. Mungkin ada lebih banyak lagi bidang yang belum ditemukan. Hubungan antara Amerika Serikat dan Cina telah memburuk secara signifikan sepanjang tahun 2020 karena Washington semakin meningkatkan tekanan terhadap Beijing. Sebelumnya pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian mengatakan Beijing akan memberlakukan tanggapan yang diperlukan setelah seorang laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan kunjungan mendadak ke Taiwan selama akhir pekan. Zhao mengatakan tegas menentang hubungan diplomatik atau militer apapun antara Washington dan Taiwan. Amerika Serikat umumkan kembalinya kapal perusak rudal untuk menantang Cina. Amerika Serikat mengumumkan kembalinya USS Barry, kapal perusak berpeluru kendali, ke Laut Cina Selatan untuk melaksanakan misi keamanan. Hal ini memicu kekhawatiran akan konflik terbuka di perairan yang disengketakan. Melansir express.co.uk, kembalinya kapal kelas Air Lake Burke diresmikan pada hari Sabtu di situs resmi Armada Pasifik Amerika Serikat. Menurut pernyataan itu, USS Barry akan membantu mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
Keberadaan yang berkelanjutan di Laut Cina Selatan sangat penting dalam mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional sangatlah penting, jelas Chris Ga, Komandan USS Barry. Dia menambahkan transit Barry di Selat Taiwan kemarin memastikan hak dan menanamkan kepercayaan semua negara untuk berdagang dan berkomunikasi di Laut Cina Selatan. Mengenai tujuan keberadaan kapal di Laut Cina Selatan, Jordan Brook, salah satu petugas dek Barry, berkata, "Sungguh luar biasa jumlah kapal penangkap ikan dan pedagang yang melewati dan menjalankan bisnis mereka di perairan ini setiap hari. Untuk menyelesaikan misi kami dengan aman, efektif, dan profesional, Barry terus-menerus bekerja sebagai tim dan selalu waspada." USS Barry merupakan kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat dari Destroyer Squadron 15. Kapal ini merupakan yang terbesar dari jenisnya dan terus-menerus berada di wilayah tersebut. Bulan ini merupakan yang kelima kalinya di tahun 2020 di mana Barry telah melakukan misi rutin di wilayah tersebut. April lalu, Barry melakukan operasi Freedom of Navigation di sekitar Kepulauan Paracel dan kemudian bertemu dengan kelompok ekspedisi USS Amerika untuk operasi di Laut Cina Selatan, jelas Letnan Timothy Baker, petugas rencana dan taktik USS Barry. Dia menambahkan Barry berfungsi sebagai simbol yang sangat terlihat dari kekuatan luar biasa yang dapat dikerahkan Amerika Serikat untuk mengalahkan agresi, baik itu beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari grup yang lebih besar. Pengungkapan itu muncul ketika Amerika Serikat meminta negara lain untuk menentang dominasi Cina di perairan yang disengketakan setelah Beijing membangun pangkalan militer di atol. David Fett, Wakil Asisten Sekretaris untuk Kebijakan Regional dan Keamanan dan Urusan Multilateral di Biro Amerika Serikat Urusan Asia Timur dan Pasifik, mengatakan Washington akan meningkatkan jumlah perjanjian pengiriman kapal untuk melawan perilaku agresif Cina. Di beberapa daerah seperti Pasifik Utara, kapal penangkap ikan tanpa kewarganegaraan menunjukkan karakteristik registrasi Tiongkok. Selain itu, milisi maritim Cina diperkirakan mencakup lebih dari 3.000 kapal secara aktif melakukan perilaku agresif di laut lepas dan di perairan berdaulat negara lain untuk memaksa dan mengintimidasi nelayan yang sah untuk mendukung tujuan strategi maritim jangka panjang Partai Komunis Cina, papar Feit. Langkah Amerika Serikat yang membuat anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara cemas. Gilang Kembara, peneliti di Center for Strategy and International Studies, mengatakan Indonesia tidak akan menyetujui langkah militerisasi Amerika Serikat. Saya pikir itu hal yang baik jika Amerika Serikat menawarkan kerjasama dengan penjaga pantai Indonesia, karena penangkapan ikan IUU adalah kegiatan kriminal, jadi kita perlu penegakan hukum untuk melawannya, jelasnya.